Yang kedua, Pak Pastur, Pak Pendeta bangga dengan saya. Hadis sahih Muslim dan Bukhari. Pas itu orang katanya, kenapa bukan Muhammad yang turun ke bumi sebagai hakim yang adil, tapi justru Isa Al-Masih. Halo guys, berjumpa kembali bersama vlogger Debaters. Salam sehat. Sahabat vlogger Debaters dimanapun berada, selalu dalam keadaan yang sehat-sehat. Nah, sahabatku, kali ini kita akan membahas tentang satu video ya dari seorang ustadz yang sedang berceramah. Tapi sebelum itu, biar nggak tegang, ya saya punya video lucu ya sebelum masuk dalam pembahasan. Mari kita simak video lucunya. Ini memang gokil dan lucu banget guys ya. Mari kita simak videonya. I'm losing my sleep. Please come back now. Siapa ơn. There goes my mind racing. Anjing maman racing. Anjing maman racing ya. Pembalap juga nama. Pembalap maman racing. Oke sahabatku, jadi itulah kelucuan kita di pembahasan kali ini ya. Ini orangnya nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu baca bahasa Inggris, tapi nyanyinya bahasa Inggris ya. Jadi akhirnya jadi lucu ya, jadi lucu banget. Dan ini kalau diilustrasikan sama halnya dengan beberapa oknum ustadz yang ceramahnya tentang ajaran Kristen tapi nggak tahu ajaran Kristen. Jadi akhirnya lucu juga ya. Nah, sahabatku, saya sedikit terganggu dan kadang jujur ya, saya agak nggak suka sebenarnya melihat beberapa oknum ustadz yang ceramahnya isi tentang pengajaran Kristen. Tidak jadi persoalan kalau memang itu benar-benar pada dasar Alkitab kita ya, orang Kristen tentunya. Tapi kalau keluar dari ajaran Kristen, jadinya agak lucu ya, jadinya agak tersesat, menyesatkan. Dan kebanyakan dari oknum-oknum ustadz ini sebenarnya mereka tidak tahu, tidak mengerti tentang ajaran Kristen, tidak tahu tentang Alkitab. Dan alhasilnya mereka itu buat suatu pernyataan atau statement dalam ajaran Kristen itu yang menyesatkan orang ya. Artinya ini tidak benar, artinya itu salah ya. Dan mereka fine-fine aja, mereka baik-baik saja dengan ajaran-ajaran seperti itu. Dan kami orang Kristen yang ngerti tentunya ini perlu diluruskan, perlu dibenarkan ya, karena mereka salah. Dan perlu bagi kita khususnya yang apologet Kristen ini untuk meluruskan hal-hal seperti ini ya, supaya tidak terjadi ya di kemudian hari. Nah, contoh ini adalah salah satu Ustadz Munsir ya, Ustadz Munsir yang sedang berceramah. Bagi saya dia ini ngawur dan tidak mengerti ya, makanya asal tafsir dan akhirnya menyesatkan orang. Coba kita lihat videonya ya. Yang kedua, Pak Pastur, Pak Pendeta bangga dengan saya. Hadis sahih Muslim dan Bukhari. Pas itu orang katanya, kenapa bukan Muhammad yang turun ke bumi sebagai hakim yang adil, tapi justru Isa Al-Masih. Berarti kan luar biasa Nabi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Saya jawab, justru Pak Pastur, Pak Pendeta malu mengangkat ini. Kenapa Isa Al-Masih sebagai hakim yang agung? Karena Bapak tersangka. Tersangkanya apa? Mempertuhankan Isa padahal dia Rasul. Kami karena on the track tidak pernah mempertuhankan Rasulullah Muhammad, nggak perlu turun karena kami tidak pernah tersangka. Malu kan, saya bilang, diam mereka. Nah sahabatku, bagaimana dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Munsir? Tentunya bagi saya secara pribadi saya mempertanyakan dan perlu untuk menjawab ya, karena beliau ini memberikan satu tuduhan tanpa fakta ya, asal tafsir saja. Dan bagi saya ini perlu diluruskan. Oke. Kalau kita simak pernyataan beliau ini, saya menemukan beberapa hal. Yang pertama,
Beliau ini mengatakan bahwa pendeta dan pastor itu bangga kepadanya. Pertanyaan saya, pendeta dan pastor siapa yang bangga dengan Anda, wahai Ustadz Munsir? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa kenapa bukan Muhammad yang turun ke bumi sebagai hakim yang adil, tapi justru Isa Al-Masih. Ya, ini jelas bahwa Muhammad itu bukan Tuhan, sehingga ia tak mungkin menjadi hakim yang adil. Dan itu juga dicatat dalam Al-Quran ya, bahwa Isa terkemuka di bumi dan di akhiran. Ya, jadi ini jelas ya. Jadi Isa menjadi hakim yang adil atas umat manusia di kemudian hari nanti ya. Kemudian yang ketiga, kata beliau pendeta dan pastor malu angkat bicara soal ini. Pertanyaan saya lagi-lagi, ini pendeta dan pastor yang mana yang malu ya? Bagi saya semua pendeta, semua pastor itu tidak malu untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan. Ya, malah kok disebut tersangka lagi ya dengan pertanyaan yang hakim yang adil. Ya, kita umat Tuhan, orang Kristen itu jadi tersangka. Ini kan membuat pertanyaan sendiri kemudian menjawab ya. Dan ini jawabannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi perlu diluruskan bagi saya. Oke, yang keempat, yang terakhir ya. Coba kita memperjelas dulu ya tuduhan-tuduhan ini. Bagi saya ini tafsir bebas dan tanya sendiri, jawab sendiri, dan ini ngawur bagi saya untuk pernyataan-pernyataan dari Ustadz Munsir bahwa tidak ada bukti ya. Beliau kan bilang bahwa Isa Al-Masih itu bukan Mesias ya, bukan Tuhan. Jadi dia itu hanya sekedar rasul saja. It's okay, tidak apa-apa kalau itu pemahamannya, tapi ya bagi saya tidak pada tempat, tidak pada konteks ya Anda berbicara seperti itu ya, karena Anda status Anda sebagai ustadz kemudian sedang ceramah di umat muslim ya, jadi tidak tepat. Ya sudah, bicarakan saja bagi saya, bicarakan saja tentang ceramah saja tentang ajaran muslim, kenapa harus ajaran kita gitu ya. Dan lagi-lagi ajaran-ajaran yang Ustadz Munsir katakan ini ya bagi saya ngawur dan tidak sesuai ya. Nah, mari kita buktikan kalau Isa Al-Masih itu bukan Mesias ya, kata beliau, kata Ustadz Munsir. Nah, bagi kami kekristenan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Mesias dan Al-Quran juga mengakui ini ya. Dan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena menjawab tentang Isa Al-Masih itu adalah Mesias ya. Coba saksikan video ini. Abah, kenapa di Al-Quran disebutkan Isa Al-Masih terkemuka di bumi dan di akhirat? Dan Isa yang akan menghakimi di akhir zaman. Tetapi mengapa Muslim tidak percaya Isa sebagai Mesias? Memang di dalam pandangan Islam, khususnya Al-Quran itu menyebut Yesus sebagai yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Asmuhul Masih Isa bin Maryam jihan fid dunya wal akhirat. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi karena itu kan kitab Al-Quran, tentu maknanya ya sesuai dengan pandangan Al-Quran, tidak sesuai dengan pandangan Alkitab. Sama misalnya sekte Ebionit. Sekte Ebionit itu menyebut Isa itu, Yesus itu terkemuka di surga dan di bumi. Tetapi karena kitab yang dibaca itu Injil orang-orang Ibrani, Injil karangan mereka sendiri setelah tahun 200 Masehi, jauh setelah zaman Yesus, mereka mengartikan menurut pola pikir mereka. Begitu juga karena teks itu dibaca dari Al-Quran, tentu maknanya ya makna Islami, bukan makna Kristen. Bahwa ada kesamaan, ya sama dengan kesamaannya kaum Ebionit dengan gereja tadi. Gereja berdiri pada tahun 33 Masehi, minimum tahun 150-an lah, ketika kelompok orang Kristen tertentu itu tidak puas dengan gereja Yerusalem, lalu memisahkan diri setelah gereja ini pindah ke Pela, Yordania, tahun 135 Masehi setelah pemberontakan Bar Kokhba. Jadi kelompok ini ngarang-ngarang Injil sendiri, namanya kelompok Ebionit. Nah itu kira-kira, jadi maknanya beda.
Begitu juga dalam hadis dikatakan Isa akan datang pada akhir zaman. Kenapa kok tidak percaya Yesus? Nah, Isa akan datang pada akhir zaman untuk membunuh babi. Dalam pandangan Islam, babi kan itu binatang haram. Memecahkan salib, yang mesti aja tidak percaya dengan pandangan Kristen. Karena apa? Itu dikembangkan sendiri menurut teologi Islam. Kalau saya melihatnya sejarah, saya tidak pernah peduli orang mau memecahkan salib atau apa, karena itu berasal dari abad ke-7, sedangkan peristiwanya abad pertama, ya saya lebih percaya pada sumber abad pertama. Soal ngomong, Pak, ini kan wahyu. Wahyu itu lah yang percaya, lah kurang percaya kan itu wahyu. Wahyu itu bagi yang percaya. Kalau yang bukan tidak percaya kan bukan wahyu. Wahyu saya Injil, wahyunya Buddha itu adalah Tipitaka, wahyunya Hindu itu Weda. Kan kita tidak bisa memaksakan paradigma. Oke, benar yang dikatakan oleh Pak Bambang Nursena ya. Memang pada dasarnya mereka-mereka ini atau oknum-oknum ustadz ini tidak percaya bahwa Isa Al-Masih itu adalah Mesias. Oke, itu tidak jadi masalah buat saya secara pribadi. Cuman yang jadi persoalan adalah mengapa sering ya mereka ini oknum ya, sering berceramah tentang ajaran Kristen tapi tidak pada fakta sejarah dan fakta biblikal. Nah, itu persoalannya. Dan oke ya, tadi Pak Bambang Nursena menjelaskan bisa dikatakan dari sudut pandang sejarah ya. Dan mari kita simak video kali ini dari secara biblikal bahwa Isa Al-Masih itu adalah Mesias. Mari kita simak video ini. Jadi Musa menubuatkan apa yang akan terjadi. Kristus adalah kegenapan dari nubuat Musa dan juga kitab nabi-nabi. Dalam makna inilah Yesus disebut sebagai Sang Mesias. Dan orang Kristen disuruh meneladani dua teladan ini. Yang pertama Musa yang setia di rumah Allah. Keteladanan sebagai seorang pelayan Tuhan. Sebagai seorang yang melayani. Tapi lebih daripada itu, keteladanan dari Putra Tunggal Allah itu sendiri yang meninggalkan surga dan menjadi manusia. Dan dalam kemanusiaannya itu, Yesua disebut Ha-Masiah, Yesus disebut Kristus. Dan itu teladan utama dari iman kita sebagai seorang Kristen. Teladan pelayanan kita. Teladan perilaku hidup kita, teladan bagaimana kita berbuat sebagai hamba-hamba bagi kemuliaan nama Tuhan Bapa surgawi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal inilah maka gelar Mesias dalam iman Kristiani, yaitu Musyah atau Masiah dalam bahasa Ibrani, itu mengandung 3 dimensi. Yang pertama nabi, kedua imam, dan ketiga raja. Dan semuanya ini disebutkan dalam Alkitab. Misalnya, Mesias sebagai nabi. Di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 disebutkan, Nabi Miherbeka Meaheka Kamoni Yakim Adonai Eloheka Alau Tismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, artinya di tengah-tengah Israel, tidak di luar Israel. Meaheka di antara saudaramu. Kamuni yang seperti aku, seperti Musa. Yakim Adonai akan dibangkitkan oleh Tuhan, Adonai Eloheka, Allah sembahanmu, Alau Tismaun. Dialah yang seharusnya kamu dengarkan. Di tengah-tengahmu artinya di tengah-tengah Bani Israel. Tidak di luar Israel. Karena ada banyak orang yang menyalahpahami nubuat ini. Katanya nabi ini bukan nabi dari kalangan Israel karena saudara Israel yang diidentikan dengan Iska itu adalah Ismail. Maka nabi ini di antara saudaramu berarti saudaranya Iska, yaitu keturunan Ismail. Ini tafsiran yang tidak berdasar. Mengapa? Karena yang disebut Israel itu bukan Ishak, tapi Yakub. Dan Bani Israel itu memiliki 12 saudara.
Karena itu di tengah-tengahmu, itu nih di tengah-tengah Bani Yakub, di tengah-tengah Bani Israel. Me'aheka, di antara saudaramu, secara khusus lagi karena ayat ini berbicara kepada Mose atau kepada Musa. Sedangkan Musa dan Harun berasal dari suku Lewi. Maka Nabi Sang Mesias yang salah satu gelarnya adalah Nabi ini lahir dari saudara suku Lewi. Dan saudara suku Lewi itu adalah suku Yehuda, suku Benyamin, suku Yusuf. Karena Yesus lahir dari suku Yehuda, maka nubuat tentang Nabi ini digenapi dalam Yesus Kristus. Dan Nabi ini seperti Musa, kamoni seperti aku. Bukan karena kesamaan Musa dengan Nabi yang ditafsirkan di luar Israel itu. Musa punya anak, Nabi ini punya anak. Musa punya istri, Nabi ini punya istri. Itu kesamaan yang terlalu umum. Sementara kesamaan yang seperti aku ini menunjukkan tugas Nabi pembebas. Dia adalah Nabi Eksodus. Nabi yang mengeluarkan umat dari penindasan. Kalau Musa mengeluarkan umat dari penindasan di tanah Mesir, maka Kristus mengeluarkan seluruh bene Adam, seluruh umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Dan di dalam kitab suci, apa yang menjadi puncak dari karya Yesus itu, yaitu kebangkitannya dari orang mati, juga disebut Paskah. Seperti orang Yahudi juga menyebut pembebasan dari tanah Mesir sebagai Paskah. Paskah artinya Passover, dilewati. Dilewati oleh apa, saudara-saudara? Dilewati oleh kematian. Maka di dalam Alkitab, ya di dalam kitab Taurat itu, secara khusus kitab Keluaran, ungkapan Pesah itu pertama dijumpai. Ketika Tuhan mengatakan, waktu terjadinya tulah ke-10, yaitu anak-anak sulung mati. Tuhan berfirman di sana, Veraiti et hadam, dan apabila aku melihat tanda darah itu, uvesakti, maka aku akan lewat, akan pesah alaihem, di antara mereka. Maka rumah-rumah yang ada tanda darah anak domba, maut melewati rumah itu dan orang terbebas dari kematian. Sama seperti itu pula Nabi yang akan datang, bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah makna gelar Mesias sebagai Nabi. Jadi dia yang adalah anak Allah, rela meninggalkan tahtanya yang di surga, lalu menjadi pelayan, menjadi seperti Musa yang melayani setia di rumahnya, meskipun dia adalah putra Allah, penguasa segala sesuatu. Ini yang menjadi teladan dari pelayanan kita, yaitu kerendahan hati dan ketaatan kepada perintah dari Bapa Surgawi. Matra yang kedua dari gelar Mesias itu adalah Raja. Dan itu disebutkan di dalam Mazmur pasal 110 ayat 1. Di mana Mazmur itu diidentikan dengan Mazmur Daud. Le David Mismor. Mismor dari Daud. Ayatnya berbunyi Neum Hashem Ladoni Seflimini. Firman Tuhan kepada Tuanku. Siapakah yang disebut Tuanku? Adonai atau Tuan segala Tuan. Itu adalah Tuhan. Ini yang oleh Midrash Tehillim, tafsiran para rabi Yahudi juga disepakati, yang disebut Adonai itu adalah Raja Mesias yang akan datang. Sekalipun orang Yahudi tidak menerima Kristus sebagai Mesias, tetapi harapan Mesiasnya ke depan sama bahwa Mesias akan digelari Adonai atau My Lord. Duduklah kamu di sebelah kananku. Artinya apa? Di dalam bait suci di zaman Raja Daud, saudara-saudara, ada 3 ruangan. Yang pertama ruangan Maha Kudus, kedua adalah ruangan kudus,
dan yang ketiga adalah halaman. Di ruangan Maha Kudus itulah sebelah kanannya takhta Daud. Jadi artinya ini mazmur kerajaan. Maka dikatakan Sef limini, duduklah di sebelah kananku, artinya duduk di sebelah kanan ruang Maha Kudus itu adalah takhta Daud. Karena mazmur kerajaan itu berbicara keturunan Daud yang nanti akan menjadi raja segala raja. Maka dikatakan di sana, at asid oyebh hadom liraglika, sampai ku buat takluk musuh-musuhmu di bawah kakimu. Jadi Mazmur 110 adalah matra kedua dari gelar Mesias, yaitu Kristus Raja, Malka Mesiha. Kemudian yang ketiga adalah imam. Mesias itu gelar yang juga bermakna nabi, raja, dan imam. Dan gelar sebagai imam ini disebutkan di dalam Mazmur 110 ayat 4. Di sana disebutkan Nisba Adonai Velo Yinahem. Tuhan bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Apa sumpahnya? Atah kohen le olam. Engkau adalah imam yang kekal, Aldivrati Malkisedek, menurut peraturan Melkisedek. Karena imam yang biasa adalah Imam Harun, keturunan Lewi. Sedangkan imam besar yang akan datang itu lebih dari keimamatan darah yang adalah keimamatan Harun. Keimamatan yang disematkan pada imam besar yang akan datang itu adalah Aldivrati Malkisedek. Kenapa Melkisedek? Karena Melkisedek datang jauh sebelum Harun. Bahkan Melkisedeklah yang memberkati Abraham, bapa leluhur bangsa Israel. Dari Abraham itu Tuhan berfirman dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Oleh karena berkat ini yang disebut the messianic blessing, berkat keselamatan pada segala bangsa. Dan Abraham sendiri membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Artinya apa? Abraham mengakui wibawa Melkisedek yang lebih senior, yang memberkati dia. Oleh karena itu keimamatan Mesias yang akan datang, keimamatan menurut peraturan Melkisedek. Artinya bukan keimamatan oleh darah daging, oleh keturunan, tetapi pilihan Allah secara langsung. Nah, di dalam konteks keimamatan inilah saudara-saudara, maka imam besar disebut apostolos, maka imam besar disebut rasul, maka imam besar disebut saliyah. Jadi di sini rasul bukan menurut definisi Islam, tetapi rasul dalam definisi Yahudi Kristen menurut kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan yang akhirnya digenapi di dalam Injil Yesus Kristus. Itulah makna kerasulan bagi Al-Masih. Jadi saudara-saudara tidak perlu terganggu dengan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah kondang Zakir Naik yang mengatakan, jikalau Alkitab sendiri menyebut Yesus Rasul, mengapa orang Kristen menuhankan dia? Nah, ini saya kira ungkapan seperti ini adalah memandang kekristenan dari perspektif ya Islam. Dan perspektif Islam tentu tidak bisa berlaku bagi iman yang jauh lebih tua dan memiliki dokumen-dokumen yang jelas lengkap, bersinambung, kontinu, dari masa Taurat sampai digenapinya dengan kedatangan Kristus di dalam Injil. Sahabatku, ini sangat jelas tentunya penjelasan dari Dr. Bambang Nursena ya, untuk menjawab mengenai tuduhan dari Ustadz Munsir bahwa Isa Al-Masih itu rasul bukan Mesias. Tentunya tuduhan ini berdasarkan perspektif dari beliau sebagai seorang muslim ya. Dan memang pada akhirnya fakta sejarah dan fakta biblikal terbukti sangat jelas dalam penjelasan Dr. Bambang Nursena.
Bagaimana pendapat sahabatku? Silakan memberikan komentarmu ya tentang Yesus itu sebagai rasul atau sebagai Mesias ya. Tapi yang jelas penjelasan dari Dr. Bambang Nursena ini membuktikan fakta-fakta sejarah dan fakta-fakta biblikalnya. Oke, salam sehat.